Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini dari kelas B. Saya akan mempresentasikan tugas pemrosesan bahasa alami dengan mengambil judul yaitu Teknik NLP untuk mengotomatiskan respon terhadap pertanyaan pelanggan tinjauan sistematis. Latar belakang penelitian. Dalam era digital saat ini, banyak organisasi menghadapi tekanan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui dukungan teknologi yang lebih maju dan efisien. Pemrosesan bahasa alami atau NLP telah menjadi salah satu teknologi kunci dalam mengotomatisasi respon pelanggan karena kemampuannya untuk memahami dan menafsirkan bahasa manusia. Teknologi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis melalui chatbot atau asisten virtual tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung. NLP digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk perbankan, kesehatan, pendidikan, dan hukum. Penerapan NLP di sektor-sektor ini mempercepat respon, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, NLP juga menghadapi tantangan seperti ambiguitas bahasa dan kompleksitas konteks yang dapat memengaruhi keakuratan jawaban. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan yang lebih personal dan responsif, NLP menjadi semakin relevan. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi keuntungan dan tantangan utama dalam penerapan teknik NLP, otomatisasi layanan pelanggan, serta mengevaluasi keadaan terkini dari teknologi di berbagai industri. Masalah penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pemanfaatan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk mengotomatisasi respon pelanggan yang dipengaruhi oleh kompleksitas bahasa manusia dan kebutuhan akan pemahaman konteks. Masalah utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama, tingkat kemajuan NLP dalam otomatisasi layanan pelanggan. Sejauh mana teknik NLP yang ada saat ini mampu memahami dan merespon pertanyaan pelanggan dengan akurat. Yang kedua, apa manfaat utama NLP di industri yang berfokus pada pelanggan? Untuk keuntungan signifikan yang dapat diperoleh dengan menerapkan NLP, terutama dalam sektor yang membutuhkan interaksi pelanggan tinggi seperti perbankan, kesehatan, dan e-commerce. Terus yang ketiga, keterbatasan implementasi NLP. Tantangan apa yang dihadapi dalam menggunakan NLP untuk otomatisasi layanan pelanggan, seperti kesulitan dalam menangani ambiguitas bahasa, informasi yang berlebihan, serta perbedaan bahasa khusus dalam industri tertentu. Yang keempat, potensi masa depan penggunaan NLP di sektor bisnis. Bagaimana peluang pengembangan NLP untuk meningkatkan kualitas layanan otomatis di masa depan? Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR yang dilakukan dengan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh Ketchum dan Charters terhadap 3 tahap utama dalam SLR, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tinjauan. Untuk perencanaan tinjauan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi teknik NLP dalam otomatisasi layanan pelanggan serta menyusun hipotesis mengenai manfaat dan tantangan penerapannya. Pada tahap ini, peneliti juga merumuskan pertanyaan penelitian dan metodologi sistematis untuk menemukan artikel yang relevan. Pemilihan selanjutnya yaitu pemilihan studi. Penelitian yang menggunakan 5 basis data digital, yaitu ScienceDirect, Springer, Web of Science, Scopus, dan IEE. Untuk memastikan hasil yang representatif, dari pencarian awal ditemukan 2.362 artikel yang kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi sehingga tersisa 429 artikel. Setelah evaluasi lebih lanjut,
tersisa artikel yang relevan disaring menjadi 175 dan akhirnya 73 studi utama digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu penilaian kualitas. Setiap artikel dalam sampel akhir dievaluasi berdasarkan kualitasnya dengan menggunakan kriteria seperti ketepatan metodologi, relevansi, dan kendalaan hasil. Artikel yang memenuhi kriteria kualitas diberi peringkat rendah, baik, dan sangat baik untuk menjaga objektivitas dalam evaluasi. Yang terakhir yaitu pelaporan. Setelah tinjau menyeluruh, hasil studi disusun dan dilaporkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Proses pelaporan ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas dan reproduksibilitas tinjauan sistematis dengan hasil yang dibagi dalam kategori untuk memudahkan analisis dan interpretasi terkait penerapan teknik NLP dalam layanan pelanggan otomatis. Hasil penelitian. Hasil penelitiannya itu kita mengangkat masalah, yaitu kita mengambil masalah yaitu bagaimana kondisi terkini teknik NLP untuk mengotomatisasi respon pertanyaan pelanggan. Bidang NLP dan beragam potensi penggunanya telah mengalami peningkatan popularitas seiring kemajuan teknologi dan keterlibatan manusia yang semakin meningkat, sehingga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penerapan teknik NLP untuk mengotomatisasi respon terhadap pertanyaan pelanggan. Pembahasan studi-studi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, NLP digunakan untuk mengembangkan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai layanan dan produk dengan teknik seperti ekstraksi kata kunci, pengenalan maksud, dan analisis sentimen. Chatbot dapat dilatih untuk memahami dan merespon dalam bahasa alami. Penggunaan chatbot meluas di sektor keuangan dan kesehatan, membantu menyelesaikan masalah kompleks dan memberikan konsultasi medis. Yang kedua, penerjemahan bahasa otomatis memungkinkan tim layanan pelanggan untuk memberikan respon kepada pelanggan dalam berbagai bahasa. Asisten virtual dapat menerjemahkan pertanyaan dan respon secara real-time, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan internasional. Integrasi penerjemahan mesin atau MT dengan teknik NLP lainnya telah menunjukkan hasil yang akurat. Yang ketiga, NLP dapat digunakan untuk menganalisis sentimen dari pertanyaan pelanggan, mengklasifikasi dan memberikan respon otomatis. Ini membantu perusahaan memahami umpan balik konsumen melalui keluhan dan memantau pola sentimen seiring waktu. Teknologi analisis sentimen memungkinkan untuk menangani kritik dan keluhan secara proaktif. Yang terakhir, kita menggunakan teknik NER memungkinkan ekstraksi informasi penting dari pertanyaan pelanggan seperti nama, informasi kontak. Ini membantu layanan pelanggan memberikan jawaban yang lebih tepat dan akurat. Untuk masalah yang kedua yang kita angkat yaitu apa keuntungan utama aplikasi NLP di industri yang berfokus pada pelanggan. Ada beberapa keuntungan yang didapat di dalam aplikasi NLP di industri yang berfokus pada pelanggan, yaitu yang pertama, NLP memungkinkan layanan pelanggan yang cepat, responsif, dan tersedia kapan saja, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Layanan otomatis dapat segera menangani masalah pelanggan tanpa harus menunggu lama, memperkuat reputasi perusahaan. Yang kedua, teknologi NLP mengotomatiskan banyak tugas layanan pelanggan seperti menjawab pertanyaan dasar dan menganalisis umpan balik, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya operasional dan fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang ketiga, NLP mendukung penerjemahan otomatis dalam berbagai bahasa, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara global dengan presisi tinggi dan mudah beradaptasi terhadap perubahan terminologi industri. Yang keempat, NLP memungkinkan analisis sentimen, membantu perusahaan memahami dan menanggapi opini pelanggan yang diekspresikan di media sosial. Hal ini memungkinkan penanganan proaktif terhadap pelanggan, membantu mengambil keputusan strategis berbasis data sentimen. Masalah yang
diangkat selanjutnya yaitu keterbatasan utama penerapan teknik NLP dalam domain layanan pelanggan. Ada beberapa keterbatasan NLP dalam domain layanan pelanggan, yaitu yang pertama, bahasa alami manusia yang kompleks menyebabkan ambiguitas data dalam interpretasi seperti polisemi, homonim, dan sinonim. Ambiguitas ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan respon chatbot yang kurang akurat, yang berpotensi mengganggu pengalaman pengguna. Selanjutnya itu volume data yang sangat besar dalam layanan pelanggan membuat sistem NLP kesulitan mengekstrak informasi yang relevan secara akurat. Sistem ringkasan memerlukan pemahaman yang baik terhadap konteks dan semantik yang masih sulit dicapai secara akurat dan mudah dibaca. Yang terakhir, setiap industri memiliki bahasa teknis yang berbeda, sehingga model NLP harus diadaptasi atau dilatih khusus untuk domain tertentu, seperti medis atau hukum. Ini membuat perusahaan perlu mengembangkan model yang spesifik untuk kebutuhan masing-masing. Hasil penelitian yang terakhir yaitu prospek aplikasi NLP dalam domain bisnis. Tujuan NLP di masa depan adalah untuk menciptakan mesin yang dapat memahami dan mengerti bahasa manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa interaksi yang mirip manusia dengan mesin pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Kemampuan NLP akan maju menuju pemahaman bahasa. Jumlah data yang tersedia di seluruh dunia terus berkembang. Sebagian besar bisnis sekarang menganggap data sebagai komoditas, dan sebagian besar data ini tidak terstruktur. Ini menunjukkan bahwa penggunaan NLP sangat diperlukan. NLP sudah memiliki tempat yang kuat dalam perkembangan pembelajaran mesin meskipun sifat dinamis dari bidang AI dan volume besar data baru yang terus terakumulasi setiap hari. Dalam iterasi saat ini, NLP dapat diajarkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan, beberapa di antaranya cukup kompleks. Namun di masa mendatang, NLP akan dilatih untuk melakukan lebih dari sekadar menjawab pertanyaan. Ia akan dapat memberikan solusi yang rumit langsung menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan. Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat mengantisipasi bahwa teknologi NLP akan menjadi semakin akurat dan tepat. Kesimpulan, teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP adalah alat yang sangat menjanjikan dalam memanipulasi dan menafsirkan pertanyaan pelanggan yang kompleks. Dengan kemajuan teknologi dan antarmuka antara manusia dan komputer, semakin banyak perusahaan yang menyadari dan menerapkan NLP untuk meningkatkan layanan pelanggan. NLP memahami bahasa, emosi, dan konteks dalam layanan pelanggan, menafsirkan percakapan dengan konsumen, serta memberikan tanggapan tanpa perlu campur tangan manusia. Sistem NLP dirancang untuk mengurangi beban dari pertanyaan rutin yang sederhana di pusat dukungan layanan pelanggan, sehingga staf dapat fokus pada tugas yang lebih rumit yang membutuhkan interaksi manusia. Teknik NLP memungkinkan peningkatan efisiensi dan kualitas layanan pelanggan. Beberapa keuntungan utama meliputi kemampuan NLP untuk memberikan respon yang lebih personal dan mirip manusia yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengelola layanan pelanggan dalam berbagai bahasa, memahami maksud pelanggan dengan baik, dan menangani volume besar pertanyaan pelanggan yang bermanfaat bagi perusahaan dengan interaksi pelanggan yang tinggi. Selain itu, teknik ini memungkinkan pengambilan informasi yang berguna dari pertanyaan pelanggan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Peluang ini membuka jalan bagi sektor-sektor seperti pendidikan, perbankan, keuangan, dan kesehatan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya operasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.